kalau wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga. Apakah larangannya itu mutlak? Tidak mutlak. Ya, misal ahli waris kaya raya, semuanya kaya raya. Si bapak tahu anak-anaknya lebih dari cukup, gitu ya. Akhirnya dia bilang sama ahli warisnya, wahai anak-anakku, aku pengen berwasiat ke Masjid Al-Ikhlas lebih dari sepertiga. Kira-kira kalian izinkan nggak? Tuh. Jadi wasiat lebih dari sepertiga harus izin dulu sama ahli waris, anak-anaknya. Makanya kondisinya tadi saya katakan, ketika anak-anaknya itu kaya raya dan tidak membutuhkan, dan saat itu mereka membolehkan lebih dari sepertiga, silakan. Kalau dibolehi, gitu ya. Jadi perbedaan. Bagaimana dengan wakaf? Kalau wakaf nggak ada batas. Wakaf nggak ada batas. Terserah mau berapa. Karena kenapa? Karena harta tergantung pemiliknya. Dia mau ngeluarin, cuman jangan kemudian diwakafkan semuanya, dia nggak ninggalin apa-apa buat anak-anak, jangan. Itu jadi lebih bahaya lagi gitu. Karena kenapa? Ya sepantasnya gitu loh, tanpa ada batas. Jadi, kalau wasiat ada batasnya, wakaf tidak ada batasnya. Itu terserah. Kalau wasiat itu kepemilikan secara mutlak setelah wafat. Jadi begitu wafat, ya, barang yang diwasiatkan itu jadi milik mutlak itu. Milik mutlak orang yang diberikan wasiat setelah wafat. Begitu ya, setelah wafat. Dia mau ngapain kek, dia mau jual lagi kek, dia mau pinjemin kek ke orang, dia mau hibahkan kek, terserah. Karena kenapa? Itu sudah jadi milik mutlak setelah wafat. Ini yang dalam fikih namanya al-milkut tam. Apa itu milkut tam? Kepemilikan secara sempurna. Ya, milikin barangnya pertama, kedua manfaatin barangnya. Kepemilikan barang dan pengambilan hak manfaat, itu yang namanya milkut tam. Tapi kalau yang namanya wakaf, ya nggak bisa dimiliki. Masjid ini misalnya di atas tanah wakaf, maka tak seorang pun berhak memiliki masjid ini. Karena kenapa? Ini milkun lillah, sudah milik punya Allah. Dalam hal ini kepemilikan seluruh manusia. Ya, makanya hati-hati terhadap barang wakaf. Karena kenapa? Ya, ada hukumannya itu. Merusak barang wakaf dengan kesengajaan wajib mengganti. Tapi kalau dia rusak seiring zaman, ya entah karena gempa, banjir, badai, nah itu tidak ada kewajiban mengganti. Tapi kalau ada unsur kesengajaan dan kecerobohan dari pihak tertentu, maka dia wajib mengganti. Karena kenapa? Itu dia jadi milik Allah. Wajib bagi yang merusaknya untuk mengganti. Lain kalau barangnya itu usang seiring zaman, nah itu tidak wajib ganti. Cukup dijual, dapat berapa, tambahin lagi, gitu lah. Tambah lagi untuk beli yang sama, gitu ya. Bahkan dalam hal ini Al-Imam Asy-Syafi'i, andaikan sebuah bangunan hancur karena gempa dan bangunan itu adalah bangunan wakaf, maka sama sekali tidak boleh dijual. Ya. Karena konsep wakaf adalah tidak boleh dijual, tidak boleh dibeli, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh diapa-apai. Karena itu adalah milik Allah. Gitu loh. Bahkan puing, bagaimana jika puing-puingnya itu udah gak bermanfaat? Timbun tuh. Adalah mazhab Syafi'i itu. Ya. Puing-puing yang gak kemakai itu timbun. Karena kenapa? Dari puing-puing itulah kalau masih berdiri di situ bangunan, maka yang mewakafkan akan terus mengalir pahalanya karena masih tersisa. Ya, itu dalam masalah wakaf. Ya. Nah, kalau wakaf, kalau wasiat untuk selain ahli waris, ya orang lain, kerabat, gitu ya. Tapi kalau wakaf untuk semua, wakaf tidak ada batasan, kecuali kita yang membatasi. Ya, kecuali kita yang membatasi. Boleh nggak wakaf buat keluarga? Boleh.
Boleh nggak wakaf buat anak? Boleh. Bahkan dalam zaman Nabi, ya, begitu ditanya, ya Rasulullah, siapa orang yang berhak aku wakafkan? Rasulullah tahu ternyata dia itu dari keturunan-keturunannya dan kerabatnya orang-orang yang kurang. Kata Nabi, wakafin buat keluargamu. Makanya boleh Pak kita wakaf. Saya wakafkan bangunan, tanah atau apapun gitu ya, untuk anak-anak saya dan untuk cucu-cucu saya dan untuk cici-cici saya, itu boleh. Boleh. Bahkan didahulukan kalau memang mereka membutuhkan, dan tidak ada batasan kebolehan itu. Jadi bukan hanya wakaf kepada seluruh orang, tapi wakaf untuk keturunan sampai ke bawah itu boleh. Dengan catatan tidak boleh dimiliki, tapi diambil manfaatnya saja. Itu saran dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu diantara perbedaan yang sangat mencolok antara wakaf dan wasiat.